Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua. Selamat siang. Berjumpa kembali di mata kuliah yang berbeda, masih sama saya ya. Tapi mata kuliahnya metodologi penelitian kualitatif. Sudah kita singgung tadi sejenak terkait dengan intro mata kuliah ini tuh apa aja sih intinya gitu ya. Intinya adalah untuk mempersiapkan kalian, mempersenjatai kalian ke medan perang. Medan perangnya adalah skripsi, karena skripsi itu adalah bentuk pendadaran kalian untuk bisa menjadi seorang bachelor atau sarjana pendidikan. Gitu ya. Jadi harus melewati yang namanya skripsi. Bu, kenapa sih harus susah-susah skripsi? Bisa kan Bu tanpa skripsi? Dulu ada sih kebijakan tahun berapa gitu ya, 81 kalau nggak salah. Itu ada 2 jalur ya, boleh skripsi seperti ini, penelitian dan juga menempuh bebas teori. Bebas teori itu ya semua materi yang didapatkan itu dirangkum kembali lalu dipresentasikan. Nah, itu disebut ujian komprehensif. Tahun 81 ketika kurikulum masih sering berubah-ubah. Nah, kedepannya katanya seperti itu. Ada jalur lagi yang akan berbeda ya skemanya, tidak harus skripsi tapi by research gitu ya. By riset itu ya kalian ikut magang terus bikin laporan itu dijadikan tugas akhir atau dijadikan skripsi. Tapi itu nggak tahu akan terjadi apa tidak. Nah, kenapa harus skripsi gini ya? Sebenarnya skripsi itu adalah sarana saja teman-teman, baik itu tesis S2 ya atau juga disertasi itu S3 atau juga nanti research paper atau penelitian ilmiah itu adalah sarana kita belajar berpikir secara ilmiah. Sarana kita belajar untuk mengurutkan pola pikir ilmiah. Pola pikir ilmiah itu yang gimana? Pola pikir ilmiah itu adalah mengumpulkan banyak data, di mana data itu harus kita olah analisis, kita lakukan sebuah step analisis, kita gunakan berapa olah data yang saintifik seperti metode-metode ini ya. Banyak loh metopen itu tidak hanya kualitatif. Nah, metodenya salah satunya kualitatif. Nah, setelah kita lakukan metode kualitatif, baru kita ambil sebuah kesimpulan gitu. Jadi inilah salah satu bentuk pola pikir ilmiah itu supaya kita tidak gampang terkena hoax atau tidak gampang kita percaya dengan satu sumber. Karena untuk bisa melakukan sebuah skripsi itu tidak boleh satu sumber, tidak hanya dari wawancara atau hanya dokumentasi saja atau dari berita saja terus selesai kita percaya enggak, tapi kita mengumpulkan banyak data. Salah satunya disebut dengan triangulasi data. Nanti kita akan lihat seperti apa sih pencocokan 3 data dari 3 sisi, yaitu triangulasi data. Primer, sekunder, dan tersier baru diolah dengan saintifik, baru kita katakan bahwa ini tidak baik, ini pas, ini sesuai, ini jelek, ini layak, ini tidak. Nah, itulah disebut pola pikir ilmiah. Makanya diharapkan ketika kita sudah melampaui selesai mengejarkan skripsi, diharapkan jadi pribadi dengan karakter yang tidak mudah mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan hanya melihat dari satu sisi, harus dari banyak persepsi dan diramu secara ilmiah. Nah, metode ini yang kita akan pelajari bareng itu hanya kualitatif ya. Nanti dengan Pak Prof Muh itu kuantitatif. Sebenarnya metode untuk karya ilmiah dan juga riset-riset ini tidak hanya kuantitatif dan kualitatif, teman-teman. Ada juga yang disebut dengan deskriptif. Itu yang dilakukan anak D3 dan D4 ya diploma. Bedanya nanti akan saya infokan. Lalu ada juga yang disebut mix method atau metode campuran. Jadi melakukan dulu kuantitatif, setelah itu hasil kuantitatifnya dikualitatifkan. Nah, itu mix method. Atau kebalikannya, diceritain dulu, dikualitatifkan, baru setelah itu diolah dengan angka kuantitatif. Emang jarang sih gitu ya, itu double kerja. Itu namanya mix method. Tapi di international research, di jurnal-jurnal internasional itu udah hal biasa ya, riset method, mix method itu sudah biasa. Lalu ada juga disebut dengan systematic literature review atau SLR. Ya, nanti kalian bisa catat sendiri ya untuk yang informasi tambahan seperti ini. SLR itu adalah kalian mengumpulkan banyak sekali jurnal artikel yang terkait satu tema, lalu Anda buat sebuah tema baru, Anda buat sebuah artikel baru. Misalnya Anda meneliti tentang hasil belajar siswa. Dari awal teori muncul tentang hasil belajar siswa sampai akhir tahun 2022 itu siapa aja yang neliti. Jadi Anda kumpulkan. Misalnya teori tentang kinerja pegawai itu muncul tahun 80-an. Lalu di tahun 2022 itu ada juga tentang kinerja pegawai. Kalian kumpulkan semua jurnal-jurnal terkait dengan kinerja pegawai, itu lalu kalian buat tren, bikin lagi satu artikel terkait itu. Nah, itu disebut systematic literature review. Belum pernah ada sih di ADP, tapi saya tidak sarankan ke situ ya. Kebanyakan itu adalah yang mengerjakan master ya.
atau tesis. Nah, kualitatif ini seperti apa dan di mana dia posisinya? Nah, kita masuk dulu ke kualitatif sendiri itu apa? Menurut Strauss sama Corbin, seperti yang tadi Aldi ya, Aldi sudah bilang, teman kita tadi sudah menjelaskan, itu juga sudah benar ya, bahwa kualitatif itu penelitian di mana temuannya itu bukan melalui prosedur statistik, teman-teman. Tapi jangan salah, hasil olahnya itu bahkan di yang terbaru ya, yang saat ini terupdate itu kualitatif bisa menggunakan software NVivo namanya. Jadi hasil wawancara itu yang bentuk transkrip wawancara narasumber, nanti mainnya kalau kualitatif itu adalah wawancara. Jadi harus rajin-rajin bertanya, harus kepo, harus punya kreativitas tinggi, dan harus stay fokus, harus kuat dia punya mental ya. Ketemu dengan para pejabat, ketemu dengan para informan kunci, dan bertanyanya juga tidak boleh keluar dari tema gitu. Kalau bertanya satu, nanti dia menjawab panjang sekali, itu kadang dia keluar tema kan, kita harus arahkan kembali gitu ya, harus bisa ngikutin alur pikir si informan. Nah, ini kadang kita terbawa kalau belum terbiasa dengan kualitatif. Karena ini sangat kreatif sekali kalau kualitatif, di luar imajinasi kita, dan kita harus bisa pegang kendali atas penelitian ini gitu, atas dari informasi informan yang diberikan. Karena kalau tidak nanti kita tersesat. Enaknya memang kita bisa bebas bertanya ya, tidak ada acuan seperti kuanti yang statistikal sekali, di mana nanti ketika pertanyaan itu harus diujikan dulu validasinya, harus divalidasi pertanyaannya, harus berdasarkan indikator-indikator ya, nanti akan diteruskan di kelasnya Profmu. Nah, yang Miller ini juga sama, bahwa kualitatif itu ada sebuah realitas sosial gitu. Realitas sosial itu contohnya seperti apa? Misalnya kalian ingin meneliti di kantor ya, di kantor misal tentang kinerja pegawai atau tentang manajemen stres, bisa juga tentang tunjangan, training development gitu ya, pelatihan pegawai. Itu kan ada realitas sosial. Misalnya sudah di training masa probation, misalnya fresh graduate gitu. Anda ingin meneliti di kantor-kantor startup di Jogja, misalnya banyak sekali fresh graduate itu tidak bisa bertahan di masa probation atau masa percobaan. Rata-rata 3 bulan di-cut, bahkan belum 3 bulan di-cut gitu ya. Itu kenapa gitu. Bahkan sekarang banyak yang kantor-kantor itu masa percobaan hanya 1 bulan. Karena dianggap bahwa fresh graduate itu bikin burnout atau bikin membengkak tenaga, biaya, dan juga waktu ya. Jadinya banyak yang sulit untuk dapat kerja gitu. Nah, itu kan sebuah realitas sosial. Nah, nanti harus dikonstruksikan, harus ada bukti. Kalian harus ke sana mengobservasi, Anda ikut ke HRD-nya ketika wawancara, terus Anda juga menemukan dokumen-dokumen bukti dari pihak mereka gitu ya. Lalu dihubungkan dengan hasil wawancara dengan user. Nah, ini yang disebut dengan analisis proses realitas sosial. Jadi itu sering dihubungkan. Itu yang disebut kualitatif gitu ya. Jadi harus bisa bercerita, benar tadi ya. Kalau agak susah untuk bercerita dan menjelaskan di depan penguji, harus sering-sering dilatih gitu. Udah ganti belum? Nah, ini. Nah, ini ada ahli utama apabila teman-teman menggunakan kualitatif. Jadi setiap metode itu punya ahli ya. Kalau kita bilang tuh ada nabinya gitu, atau ada si pencetus teori ahli pertama. Jadi yang menggaungkan atau yang sering banget menggunakan penelitian di kualitatif itu rata-rata dia mengacu pada punyanya Creswell. Nah, ini sudah saya upload teman-teman di Classroom, di bagian topik keempat ada RPS dan modul ya. Di sana ada bukunya Creswell, sudah saya masukkan di sana gitu ya, yang e-booknya Creswell. Dan yang kedua punyanya Miles Haberman. Jadi untuk anak-anak kualitatif itu rata-rata ada di Fakultas Ilmu Sosial sama Fakultas Ilmu Politik, FISIP dan FIP pendidikan ya, apalagi sih lupa aku. MKP ya, magister, kalau enggak kebijakan publik. Jadi anak-anak pemerintahan, komunikasi itu rata-rata menggunakan kualitatif. Tapi tidak menutup kemungkinan kita yang anak administrasi bisnis atau perkantoran juga bisa pakai kualitatif. Memang jarang sih ya, jarang banget gitu. Malah ADP kebanyakan riset development, R&D, bikin pengembangan model pembelajaran gitu ya. Terakhir kemarin uji sidang itu juga R&D gitu, bikin suatu produk. Nah, R&D kalau di praktek industri kebanyakan itu adalah anak teknik karena harus uji coba sebuah produk ya. Dan memang konon kalau Anda nanti meneliti atau bikin skripsi R&D itu biayanya lebih mahal. Selain itu nggak lebih panjang gitu. Bu, lebih cepat mana nih pakai metodenya? Kalau saya S1
kan pengennya cepat selesai gitu ya. Kualitatif, apa R&D Bu gitu. Kalau menurut saya paling cepat ya deskriptif, tapi nanti levelnya jadi D3 gitu ya, D3 atau D4, dan memang jarang banget ya diperbolehkan sama dosen. Tapi kalau melihat kecepatan metodenya, memang di deskriptif itu lebih cepat, tapi tidak disarankan S1 untuk deskriptif gitu ya. Deskriptif itu seperti ini. Misalnya tentang pelayanan prima gitu ya, urgensi pelayanan prima di era digital gitu ya, untuk kantor-kantor atau di perusahaan gitu, tidak boleh menyebutkan satu objek, itu deskriptif. Nah, berarti dia meneliti tentang pelayanan prima yang baik itu yang gimana, terus apa saja hambatannya, lalu bagaimana meningkatkan pelayanan prima, itu deskriptif. Nah, tapi bagaimana dengan kualitatif? Nah, Bu, aku mau pelayanan prima, tapi aku bikin kualitatif misalnya. Biasanya kita akan arahkan dia memilih satu objek dulu. Teman-teman pilih objeknya, objek penelitiannya. Misalnya pelayanan prima di mana, di Indosat gitu, atau sebut aja di PT Pos Indonesia, atau di kelurahan deh yang paling banyak komplain ya, misalnya di kelurahan Prambanan gitu misalnya. Ke Prambanan bagus sih. Dan di kelurahan mana gitu ya, katakan di daerah mana. Nah, itu Anda bisa jadikan itu sebuah penelitian kualitatif. Tapi nanti pertanyaannya beda, teman-teman. Pertanyaannya paling bagaimana proses pelayanan prima dengan menggunakan apa tuh digital misalnya di sana, dengan menggunakan implementasi digital. Apakah sudah baik atau belum? Nah, Anda akan melihat itu. Nah, itu menggunakan kualitatif. Artinya nanti kan Anda bertanya ke banyak pihak, ke beberapa informan begitu ya, dan tidak hanya selesai bertanya selesai gitu. Kalau deskriptif ketika bertanya itu hanya deskriptif tidak bertanya teman-teman, bahkan hanya untuk melihat literatur aja, nggak turun ke lapangan. Jadi D3 itu tidak turun lapangan, hanya uji-uji literatur. Jadi nanti kalian tetap harus turun ke lapangan karena S1. Jadi bedanya itu ya. Oke, di sini Creswell bilang kualitatif itu metode untuk mendemonstrasikan berbagai pendekatan penelitian yang berbeda ya dibandingkan dengan kuantitatif. Tadi sudah disebutkan, satunya pakai SPSS untuk olah data sampelnya, sedangkan kalau kualitatif sampelnya tidak pakai SPSS tapi disebut triangulasi data. Nah, triangulasi data ini tadi mungkin kalian bisa catat ya. Di sini saya hanya ada tambahan, jadi tidak ditulis di sini. Kalian silakan catat sendiri. Yang disebut triangulasi data itu ada 3. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah dokumentasi, yang ketiga wawancara. Nah, ini adalah pendekatan kualitatif. Itu yang dipakai. Sampelnya nanti diperlakukan 3 hal itu. Sedangkan kuantitatif, sampelnya dihitung menggunakan alat atau software. Bisa SPSS, bisa AMOS, bisa LISREL, atau juga bisa SEM. Ya, SPSS itu minimal harus 100 sampelnya. Bu, kalau hanya dapat 43 siswa aja boleh nggak pakai kuantitatif? Nah, itu kan di kelasnya Pak Mu ya. Kemarin ada yang tanya, nggak boleh. Kuantitatif itu harus 100 lebih sampelnya ya. Kalau Bu sampelnya saya 300 gitu ya, 300 populasi, itu nggak bisa pakai SPSS, pakainya SEM. Itu kuanti ya, sedikit tentang kuantitatif. Nah, kalau di kuali tidak memikirkan itu teman-teman, sampelnya tidak harus seratusan ya, bahkan 3 aja cukup gitu ya. Tapi kalau kalian baru S1, baru anak-anak S1, karena baru pertama newbie mencoba penelitian, saya tidak penasaran kan hanya 3. Kenapa? Bisa jadi data dari 3 informan kunci ini kurang, karena kita kan baru pertama membidik mereka, jangan-jangan informan ini udah punya banyak data, karena mungkin informan kunci, tapi bisa jadi bias, karena baru pertama meneliti. Jadi saya sarankan biasanya nanti 5 atau bahkan 8 informan kunci gitu ya. Ketua kelas, ada juga guru kelasnya. Misalnya mau bertanya tentang keaktifan kelas dan kreativitas siswa, kan nggak bisa bertanya kepada gurunya toh terus selesai gitu loh. Terus kita ambil kesimpulan, kita udah ikut pembelajaran di kelas, kita udah lihat nilai raportnya, kita tanya ke gurunya hanya 1 orang, itu nggak bisa. Jadi informannya si gurunya ini harus lebih dari 1, misalnya ke bagian kurikulum, ke kepala sekolahnya, ke MGMP-nya, terus ke siswanya sebagai sampel juga si ketua kelasnya yang paling dia pinter di kelas, sampai pun yang tidak bisa menjawab di kelas harus diwawancarain gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kualitatif, dan tanyanya harus kepo. Kalau anaknya kepo, biasanya bagus nanti hasil transkrip ininya apa wawancaranya. Silakan, ada yang mau ditanyain belum dari sini tentang sekilas dulu kualitatif. Kalau kecepatan bilang ya, biasa riset Cek-cek soalnya. banyak, Bu. Monggo. Masih bisa Maaf diterusin? sebelumnya, Monggo, Dimas. tadi sinyal saya terputus-putus, jadi kurang terdengar jelas di saya, Bu. Izin Oke, bertanya. boleh, Tadi monggo. kalau saya dengar sekilas
terkait pendekatan kualitatif ada yang namanya wawancara ya, Bu. Iya, betul. Interview. Nah, itu kalau kita misal menggunakan wawancara, ada kemungkinan kita dicurigai memanipulasi data. Nah, itu untuk tips-tips untuk mengurangi kecurigaan tentang manipulasi data gimana ya, Bu? Yang mencurigai siapa Terima kira-kira? kasih. Ya, mungkin kalau ada eh, orang yang mencurigai gitu, Bu. Oh, ini ternyata mungkin manipulasi data kok hasilnya begini-begini. Oke, ya, paham. Nah, ini mungkin kemungkinan terburuknya aja, Bu. Oke, ya. Ya, oke Dimas, sudah nangkep pertanyaannya. Untuk teman-teman yang mungkin agak susah sinyalnya, nanti bisa diulang. Nanti saya akan berikan link hasil dari record ini. Saya upload seperti biasa ya di YouTube. Nanti link YouTube-nya saya share di grup. Kalian bisa ulang kapanpun, di waktu manapun yang memang kalian bisa untuk belajar mandiri gitu ya. Jadi jangan khawatir buat Dimas sama teman-teman yang agak sulit jaringannya, nanti bisa mengakses kembali di video yang saya unggah nanti ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya Dimas. Tadi bilangnya kalau wawancara nanti dicurigain begitu ya. Ada triknya Dimas kalau untuk wawancara kualitatif ya. Setiap hasil wawancara itu harus ada transkripnya, ada bukti recordnya. Jadi harus kuat recordernya begitu. Harus punya recorder sendiri gitu ya, recorder sendiri. Jadi nanti kalau misal si penguji mempertanyakan mana data transkrip dari hasil bab 4 kamu yang menyatakan bahwa kepala kepala sekolah ini menyatakan sekolah ini sudah melakukan MBKM-nya dengan kurikulum yang baru dengan benar dan dia sudah merasa inovatif memberikan perubahan. Lalu ditunjukkan, nanti disuruh menyetel kembali hasil wawancaranya begitu kan. Lalu hasil transkripnya ditunjukkan begitu. Kalau memang informannya itu memang seorang yang kunci, rata-rata sulit untuk dicurigai. Jadi makanya hati-hati memilih informan. Jadi yang di sini dimaksud supaya tidak dicurigai, dia ini harus orang-orang yang biasanya punya kedudukan penting dan memegang data-data penting atau data-data yang banyak sekali memegang peranan kunci dari pertanyaan yang ingin kita cari begitu ya. Nah, makanya di sini peran branding kampus itu penting kalau kualitatif. Biasanya yang simbol-simbol kampusnya seperti Surya Majapahit kayak punya UGM itu, oh punya UGM gitu ya. Wali misalnya, dia punya akses kemanapun ya, mau ke pejabat pemerintah sekalipun langsung diiyain aja gitu ya. Nah, tapi kadang susah ya kalau kita gitu ya, harus pakai nama, pakai institusi. Jadi kita harus di bawah institusi baru bisa bertanya jawab ke pejabat seperti itu atau yang punya peran penting gitu kepala sekolah. Tapi kalau kalian yang S1 saya sarankan memang cari yang mudah-mudah saja dulu gitu ya kayak di sekolahan dengan gurunya, dengan siswanya, dengan beberapa apa namanya pejabat di sekolah begitu atau juga di kantor dengan pegawai gitu ya. Nah, jadi untuk Dimas, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi supaya tidak dicurigai, nanti kita pilih informan yang memang informannya itu adalah informan kunci, begitu. Dan ada beberapa bukti yang bisa menyajikan bahwa itu benar-benar kita lakukan wawancaranya. Nanti terkait dia berbohong atau tidak, biasanya sense seorang researcher itu akan ngerti ya bahwa dia itu bercerita tidak mau mengungkap banyak hal gitu atau dia mau mengungkap hanya sedikit atau bahkan dia tidak bisa mengungkap. Itu akan terlihat dari gaya bicaranya, kita belajar psikologi juga atau nanti kalimatnya kok berputar-putar atau intinya dia tidak mau membuka itu terlihat dari hasil jawabannya. Makanya itu perlu di cross check dengan yang namanya triangulasi data. Kita cocokkan dari data observasi kita atau kita bertanya ke tempat lain lagi gitu ya. Makanya nanti informan itu bisa lebih dari yang kita tentukan. Ternyata yang kita kira informan kunci itu bisa jadi bukan atau bahkan dia tidak mau membuka suara. Akhirnya kita mengalihkan lagi atau mencari informan yang lain gitu. Misalnya dia mengarahkan, oh coba ke mantan bupati ini, oh coba ke ini yang punya inovasi publik sebelumnya, saya begini-begini, nanti dia akan arahkan kita. Akhirnya informan bisa nambah. Atau bahkan sampelnya ini, atau si informan ini, responden ini, kita gunakan namanya samplingnya tuh snowball atau bola salju gitu ya. Beda dengan kuanti yang stratified random sampling itu bisa dihitung oh dari 100 kelas 100 siswa dari 2 kelas hanya diambil 60 itu stratified random sampling misalnya. Itu ya. Gitu ya Dimas kira-kira sudah lumayan ada gambaran atau masih mau bertanya monggo. Sudah ada, terima kasih Bu. Ya, Ya mungkin sama-sama. lebih paham untuk pembelajaran ke depannya lagi Bu. Ya,
Dimas kira-kira mau kualitatif atau kuantitatif nih, keinginan dalam hatinya nih? Saya masih bingung, Bu. Ya udah, nanti pegangan tiang dulu ya, atau pegangan temannya dulu biar nggak bingung ya. Jangan Baik, Bu. bingung. Ya, tenangkan diri dulu, tenangkan diri. Perbanyak informasi, habis itu tenangkan diri, nanti melihat ke dalam diri, sama melihat situasi, cocoknya yang mana, nanti akan ada titik temu. Biasanya kita harus memang pandai-pandai mencari celah. Tuh ya, selama ada yang membimbing, masih ada yang ditanya-tanyain, itu kalian bersyukur dapat mentor di sini gitu ya. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng, yang sulit bisa dipecahkan bersama-sama. Nah, kita lanjut dulu ke ciri-ciri metopen kualitatif. Nanti kalau selain Dimas ada yang mau tanya, monggo langsung aja, nggak apa-apa. Boleh ya langsung disela, biar nggak waktunya kepanjangan gitu. Misalnya ada tanya jawab gitu, boleh langsung disela aja. Nah, ciri-ciri metopen kualitatif. Nah, cirinya tadi yang sudah saya informasikan gitu ya, di setting secara ilmiah ini maksudnya adalah fenomena. Jadi memang kita melihat sebuah fenomena aja. Pinter-pinter melihat fenomena. Bu, gimana cara bisa melihat sebuah fenomena? Sebenarnya gampang ya, kalau kalian tahu tema besar di ADP. Oke, saya informasikan sekalian di depan dan kalian catat tema besar ADP, ruang lingkup ADP, ya. Tema untuk penelitian yang diperbolehkan di ADP itu ruang lingkup temanya ada 3, teman-teman. Nah, kebanyakan yang terjadi ketika tidak memahami hal ini nanti adalah akan di-reject atau ditolak judulnya, gitu ya, ditolak judulnya. Dan kalian harus membuang waktu untuk mendengarkan para pembimbing kembali, gitu ya, menerangkan kembali. Kan sayang, mending saya beritahu dari sekarang, jadi biar nggak waktunya terlalu lama. Tema pertama adalah education atau pendidikan. Tema pendidikan. Itu ya, tema pendidikan. Lalu yang kedua, tema besar atau ruang lingkup yang besar di ADP untuk skripsi adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Dan tema ketiga adalah administrasi atau administration, termasuk pelayanan prima, kearsipan ada di situ ya. SDM, human resource ada di situ. Ya, ada budaya perusahaan dan sebagainya. Oke, ada 3 tema ya. Nah, 3 tema ini itu baru tema loh, ya, itu baru tema. Nanti kalian harus mencari variabel yang terkait tema. Nah, variabel inilah yang nanti akan kita tarik proyeksi atau kita tembak atau kita bidik problem atau permasalahannya, baru nanti kita buat desain risetnya, baru kita tarik metode kualitatifnya. Jadi untuk bisa masuk ke kualitatif tidak semudah itu, gitu ya. Kalian belum masuk di kualitatifnya, gitu ya. Ini kalian baru berproses untuk memetakan dulu tema besar, habis itu melihat sebuah variabel yang melingkupi, baru setelah itu melihat permasalahan yang bisa di-create atau kita bisa provide data-datanya, baru kita tarik ke kualitatif atau kuantitatif atau SLR misalnya, atau di mixed method atau R&D. Gitu caranya ya. Oke, nah sekarang saya berikan contoh untuk tema pendidikan. Nah, tema pendidikan itu tadi sudah sedikit disinggung. Variabelnya apa nih, gitu ya. Nah, dalam sebuah penelitian itu ada yang disebut dengan variabel, teman-teman. Variabel inilah yang jadi kunci dari sebuah riset. Biasanya anak riset gitu ya, hobi riset itu yang dicek pertama variabelnya, karena ini nanti yang akan mengacu ke permasalahan. Nah, variabel ini ciri-cirinya dia bisa diukur. Ukuran variabel itu biasanya diukur dengan skala. Ada skalanya tuh, ada macam-macam skala ya. Bentuk skala itu ada Likert, ada ordinal, nominal, begitu. Nah, skala Likert ini biasanya yang kalian akan temui bentuknya adalah scoring. Nanti di responden itu biasanya ada skor. Kalau kalian pernah dapat angket dari kakak tingkat misalnya, nah itu kan Anda disuruh memilih terus nanti ada skor-skornya seperti itu, atau memilih ABC itu nanti ada scoringnya. Nah, scoring seperti sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah itu disebut ukuran dari variabel. Nah, sekarang pendidikan, tema pendidikan, variabel yang sering muncul saya berikan contoh, misalnya tadi hasil belajar siswa. Tuh ya, berarti nanti semisal Bu aku mau meneliti tentang hasil belajar siswa Y-nya gitu ya, outputnya. Nanti data yang kita tarik yang harus dicari adalah permasalahan terkait dengan nilai-nilai mahasiswa. Berarti data yang di-provide, data primernya adalah nilai raport, nilai KKNI,
Data sekundernya adalah dari wawancara guru dan observasi. Tersiernya adalah dari luar gitu ya, tentang peraturan pemerintah tentang bahwa SMK tuh harus bisa sekian gitu ya, misalnya nilainya standarnya berapa. Nah, itu tersier. Jadi kita harus cari dulu variabelnya. Kalian minatnya di mana? Nanti ini jadi tugas di minggu depan. Nanti saya pandu caranya seperti apa mencari variabel dan mencari jurnal bahasa Indonesia dulu ya, bahasa Indonesia, jurnal bahasa Indonesia. Begitu untuk melihat variabel-variabel yang melingkupi tema ADP. Oke, selain variabel hasil belajar, apalagi? Ada variabel minat belajar. Ada variabel tentang lingkungan belajar, ada variabel tentang kreativitas siswa, ada juga variabel tentang apalagi ini, adversity question, ada lagi tentang minat mengikuti UMK, apa sih ini yang ikut ekstrakurikuler tuh ya, minat mengikuti lomba, ada lagi tentang lingkungan keluarga, ada lagi tentang banyak banget. Nah, kenapa saya bisa sebutkan ini? Inilah yang ada di judul-judul skripsi, teman-teman. Jadi nanti kalian harus rajin nongkrong di portal-portal kampus, khususnya untuk yang di bagian skripsi yang di-online kan. Tidak harus di ADP atau UNY, silakan Anda main-main ke portal skripsinya anak UPI yang memang ada ADP-nya ya. Ada di UNES juga punya, di Solo juga ada. Jadi nanti main ke sana, ngelihat judul skripsi, ambil variabelnya, masukkan di tema yang mana yang itu cocok gitu ya variabelnya. Jadi yang penting kumpulin dulu. Nah, sekarang yang kewirausahaan. Untuk tema kewirausahaan, apa nih yang mau diteliti? Ya, berarti kita bidik variabelnya yang bisa diukur. Misalnya adalah entrepreneurship education. Jadi pengetahuan tentang entrepreneurship itu variabel. Kenapa? Bisa diukur kan pengetahuan entrepreneurship, ada yang sangat tinggi pengetahuannya, ada yang tinggi, ada yang tidak punya pengetahuan misalnya. Kan ada diukur skala, berarti dia bisa diteliti gitu ya, pengetahuan tentang pengusaha atau entrepreneurship, apalagi tentang lingkungan keluarganya juga bisa, atau self driven atau dorongan internal dia ingin jadi pengusaha itu juga bisa diteliti gitu ya, atau eksternal faktor juga bisa diteliti gitu. Banyak banget ya, atau modal misalnya, capital modal yang dia miliki memang dia keturunannya sultan gitu ya, tapi apakah dia ada minat jadi pengusaha? Mari kita lihat, kita teliti. Misalnya Anda meneliti tentang anak-anak di UN yang memang keturunan para pedagang gitu loh. Terus gimanakah mereka minatnya berusaha untuk jadi seorang pengusaha? Nah, itu bisa diteliti. Berarti Anda ambil tema entrepreneurship untuk anak-anak yang memang dia memang orang tuanya pengusaha begitu. Apakah mereka ini nantinya akan jadi pengusaha juga atau akan jadi guru? Nah, nanti Anda bisa teliti di situ. Itu bisa menggunakan kualitatif, sangat menarik itu nanti. Nah, lalu yang ketiga, tema ketiga tadi adalah administrasi ya. Nah, administrasi ini tema yang paling banyak dipakai sama anak ADP selain education. Biasanya yang pada nggak suka pendidikan, Bu saya tuh memang nggak mau jadi guru, atau Bu saya nggak suka tema-tema di sekolah, saya sukanya tema di kantor. Itu rata-rata mengambil tema administrasi, teman-teman. Nah, di administrasi ini salah satunya ada pelayanan prima gitu ya, service excellent. Tapi udah terlalu banyak, saya saranin sih electronic service excellent atau service excellent yang versi digital ya, yang versi digital. Jadi nanti kalian melihat testimoni gitu ya, melihat di marketplace dan sifatnya udah digital. Jangan yang excellent service yang biasa-biasa. Bisa excellent service biasa, tapi mungkin ranahnya lebih ke pemerintah daerah gitu ya, pemerintah daerah atau kearsipan, tata kelola kearsipan digital itu masuk. Lalu bisa juga administrasi itu SDM, misal mau meneliti tentang kinerja pegawai, meneliti juga tentang variabel yang bisa diukur apa tuh SDM, motivasi kerja, bisa juga tentang pelatihan pegawai, di situ juga ada ya manajemen stres. Kalau anak D3 itu D4 kebanyakan nelitinya lucu ya, tentang sekretari, tentang manajemen stres, dan juga ini kreativitas kerja ya, innovative work behavior itu lagi banyak diteliti. Pola kerja yang kreatif dan pola kerja yang inisiatif itu bisa masuk ranah SDM. Gimana cara meningkatkan pola kerja yang lebih kreatif di kantor-kantor yang baru merintis misalnya. Nah, itu bagus. Misalnya Anda mau teliti itu di Jogja itu kan lagi banyak banget startup ya yang muncul. Bagaimana mereka membangun budaya kerja yang lebih kreatif untuk anak-anak fresh graduate, itu bisa diteliti dengan kualitatif. Anda tinggal memilih salah satu startup aja di Jogja, terus Anda neliti seperti itu dengan satu pertanyaan aja tadi. Nah, itu sudah jadi kualitatif.
Kalau yang suka di situ ya, suka SDM dan nggak suka di pendidikan misalnya, begitu. Tapi nanti harus dicek kembali data-datanya support atau tidak. Masih banyak step. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait 3 tema ADP? Oh ya, ada satu tips lagi. Karena kalian ini endingnya adalah membuat proposal skripsi ya. Nanti selesai metopen kuali dan kuantitatif, kalian presentasi tentang ide kalian yang akan dilakukan di skripsi, karena tas atau percepatan tasnya mungkin habis ini ya. Dan ingat, percepatan tas itu bukan berarti cepat ya, tetapi nanti sudah pembagian dosen gitu ya, sudah pembagian dosen ada di semester depan apa ya kalau nggak salah. Ada pembagian dosen. Jadi percepatan itu sudah ada pembagian dosen pembimbing dan kalian disuruh menginput judul skripsi begitu. Jadi prosesnya adalah dimulai dari sekarang, yaitu di semester sebelumnya ya ini ya, di semester depan ini pengajuan programnya sudah mulai untuk ada percepatan begitu. Oke. Jadi ini adalah setting yang ilmiah gitu. Jadi nanti tema-tema yang dilihat itu bisa di sekitar kita dan mengeksplorasi dari makna di balik penelitian tersebut begitu. Selalu ada interaksi antar orang begitu ya. Tapi kalau kuanti memang enak sih, cuma melihat sebuah hubungan begitu, mau dilihat bagaimana hasil belajar itu bisa tinggi pengaruhnya, apakah karena gaya mengajar guru dan juga karena kreativitas siswanya dalam mencari bahan ajar begitu. Misalnya X1-nya adalah gaya mengajar, X2-nya adalah lingkungan belajarnya dia yang memang sudah disupport keluarganya dengan banyak sekali literatur, dan akhirnya Y-nya itu adalah hasil belajarnya yang nilainya jadi bagus terus. Nah, itu adalah kuantitatif. Jadi bisa hanya melihat pengaruh selesai begitu. Nanti di uji SPSS habis itu sudah tinggal dibunyiin aja hasil SPSS-nya. Kalau menurut saya paling cepat itu malah kuantitatif ya. Kenapa? Kalian tidak perlu membunyikan yang begitu banyaknya, dibuat indah kalimatnya, diputar-putar lagi begitu ya. Kalau kualitatif kan bercerita gitu dan harus banyak data yang masuk tapi harus bercerita. Nah, sedangkan kuanti itu ketika sudah keluar hasil olah datanya ya sudah, hanya diterjemahkan sedikit saja. Gitu. Tapi kembali lagi, Anda dapat dosen yang gimana, maunya yang seperti apa, apakah permasalahan yang dibawa itu sesuai bisa dengan metode itu atau tidak. Kadang kan nggak bisa langsung membidik metodenya gitu ya. Kita bisa bidik dulu hasil dari penelitian kita di depan, datanya gimana gitu. Nanti harus ada diskusi dengan pembimbing. Nah, sekali lagi penelitian ini harus ada instrumen kunci. Instrumen kunci salah satunya tadi wawancara ya. Jadi hati-hati untuk kualitatif, Anda harus bisa memilih informan kunci begitu. Nah, karena di sini butuh strategi, maka yang harus dilakukan pertama harus bisa melihat sebuah fakta empirik gitu. Jadi anak-anak kualitatif ini diharapkan dia kreatif ya. Atau yang memang kalian punya jiwa-jiwa kepo atau kalian itu gusar terhadap situasi-situasi sosial, itu cocok banget di kualitatif karena banyak sekali contoh-contoh empirical di lapangan gitu. Empirical di lapangan itu adalah permasalahan-permasalahan simple yang nanti akhirnya kita bisa bidik lebih lanjut. Nah, seperti ini ya, misalnya ada contoh waktu itu ada mahasiswa ingin uji konsep dengan dosen pembimbing. Si mahasiswa ini di ADP ya, dia mengajukan judul tentang pengaruh sarana prasarana terhadap hasil belajar siswa. Lagi-lagi hasil belajar ya, tapi itu bias sih sebenarnya. Hasil belajar itu kebanyakan dikatrol teman-teman, jadi agak susah untuk meneliti hasil belajar sebetulnya. Jadi kalau saya mendingan hasil belajar itu udah di stop aja lah judul-judul seperti itu, karena hasilnya tuh banyak nggak alami gitu ya. Banyak guru yang kasihan akhirnya biar keluar lolos dari KKNI dinaikkan. Jadi sebaiknya cari yang lain ya, misalnya untuk kreativitas siswa, untuk mendidik mental siswa lebih kuat lagi, itu gimana caranya gitu ya. Nah, itu lebih baik menelitinya ke arah situ, ke arah Y, kreativitas siswa begitu. Y-nya ke situ, bukan hasil belajar. Kalau hasil belajar acuannya hanya angka, itu sudah mungkin agak kurang relevan ya sekarang. Yang penting kan sekarang anak itu kreatif, inovatif, dan dia punya daya inisiatif yang tinggi. Jadi pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu lebih ke situ sejujurnya. Jadi sangat bias untuk bisa dinilai dari angka gitu ya. Sebagai seorang guru harus bisa melihat fenomena sejauh itu kalau memang Anda ingin di kualitatif gitu ya. Itulah fakta empirik di lapangan. Misalnya bahwa generasi sekarang itu
agak susah memfokuskan atau agak susah untuk misalnya ada bacaan banyak banget dia bisa fokus untuk jangka waktu lama tuh sulit, misalnya hilang fokus begitu ya, atau lebih kritis untuk bisa melihat data lebih lanjut begitu, atau intuisinya mungkin agak sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya begitu. Nah, supaya biar lebih kritis anak ini harus diapain begitu, gimana cara membuat siswa lebih kritis di kelas untuk mata pelajaran public speaking, misalnya untuk mata pelajaran keyboarding untuk bisa lebih fokus, untuk mata kuliah mata pelajaran mengetik misalnya. Nah, itu fenomena-fenomena yang bisa kita lihat sekarang. Nah, caranya banyak baca artikel seperti di IDN Times, baca artikel di CNN, BBC. Jadi pertama kali untuk bisa melihat sebuah masalah, satu, Anda tahu tema ADP, tiga tadi, habis itu Anda main ke artikel-artikel berita tapi yang terkait dengan tiga tema administrasi misalnya, berarti Anda masuk ke ranah-ranah yang ada di sekolah gitu ya, yang edukasi, dan di corporate ya, di bagian kolom corporate atau pengusaha bisnis dan usaha, di bagian tab-tab seperti itu, di opsi-opsi seperti itu. Nanti Anda akan bisa temukan fenomena apa, kalian kumpulin data-data fenomena itu yang berupa tren dari tahun ke tahun. Gitu ya. Kalau trennya misalnya anak sekarang di anak SMK begitu, trennya itu banyak yang tidak siap kerja, padahal di pemerintah itu menganjurkan SMK itu bisa siap kerja gitu. Nah, itu udah ada tren tuh, ada bukti dari hasil seminar, udah dari 3 tahun terakhir seperti itu, kesiapan kerja masih kurang. Jadi fresh graduate itu selalu perlu ada masa percobaan, dan banyak yang masa percobaannya tidak melampaui target. Nah, itu misalnya ada statement seperti itu, dan dari sumber yang terpercaya, misalnya dari surveinya Kompas, surveinya IDN Times, dan sebagainya. Dan itu surveinya dilakukan 3 tahun. Nah, itu bisa dijadikan sebuah fenomena, bisa masuk di bab 1 di bagian introduction latar belakang. Gitu. Lumayan ya, ada gambaran ya. Jadi kalian punya gambaran besar gimana melihat sebuah masalah dan fenomena dulu. Menggapai fenomena dengan cara melihat dan membaca artikel. Banyak-banyak lihat di artikel berita, artikel-artikel populer gitu ya. Tapi ingat, yang kalian ambil nanti dari 3 tema ADP aja. Waktu itu, tadi aku ngomongin tentang mahasiswa ya, mahasiswa yang sarana prasarana ya. Misalnya si mahasiswa ini udah uji konsep sama dosennya untuk meneliti sarana prasarana gitu. Bu, saya mau meneliti sarana prasarana ke hasil belajar. Nah, itu tidak diperbolehkan sama dosen pembimbingnya gitu. Kenapa? Karena sarana prasarana ini menurut si mahasiswa katanya banyak yang rusak, banyak yang seharusnya bisa di-provide dengan baik, seperti laptop, komputer, dan juga AC itu banyak yang rusak ya, mesin tiknya juga rusak. Nah, itu dianggap suatu masalah sehingga hasil belajar siswanya disinyalir jadi tidak sesuai target. Nah, itu tidak diperbolehkan dosennya. Kenapa? Sarana prasarana itu kalau misal rusak, cuman solusinya adalah di servis doang gitu ya, di servis. Jadi tidak perlu dilakukan sebuah scientific method menggunakan SPSS gitu. Jadi tidak diperbolehkan. Dan artinya ketika melihat sebuah masalah ini harus lagi-lagi di cross check dengan pembimbing apakah ini masalah yang saintifiknya proof butuh bukti saintifik atau hanya bisa diselesaikan tanpa menggunakan metodologi saintifik gitu loh. Kalau hanya bisa diselesaikan dengan cara di servis ya susah sekali untuk dijadikan sebuah permasalahan gitu. Nanti untuk membidik sebuah permasalahan kita akan lihat di di minggu depan. Di minggu depan nanti kita masuk apa itu yang disebut dengan gap atau apa yang disebut dengan problem. Gitu ya, problem gap. Jadi sekarang secara umum dulu ya, baru intro dulu nih. Nah, itu studi kasus, yang kedua mendefinisikan kasus tertentu. Jadi misalnya Anda ingin membidik di daerah kelurahan gitu ya, studi kasus tentang kelurahan A gitu ya, misal di Prambanan atau di bagian Banjarnegara misalnya, meneliti tentang tunjangan kerja para pegawai yang lebur di sana itu bagaimana. Berarti yang Anda lihat adalah apakah orang-orang di sana itu bekerja itu kinerjanya tinggi karena dia mencintai uang gitu atau karena berdedikasi misalnya. Nah, itu studi kasus. Nah, etnografi ini berfokus pada perilaku, bahasa, dan budaya. Nah, budaya kita kan kebanyakan kalau PNS ya misalnya, itu lebih berfokuskan kepada uang ya misalnya. Kayak tadi akhirnya kita ingin meneliti tentang pegawai di kelurahan yang tadi tunjangan itu merupakan salah satu stimulus supaya dia kinerjanya baik. Misalnya apakah kinerja pegawai ini dipengaruhi oleh tunjangan misalnya. Nah, itu bisa jadi berdasarkan etnografi karena memang orang Indonesia itu bekerjanya harus apa-apa ada insentifnya misalnya, itu bagian dari etnografi ya.
Nah, teori di sini grounded ini bisa jadi kalian menemukan teori baru, tapi bisa juga enggak. Karena namanya juga bertanya ya kepada informan, bisa jadi malah menemukan hal-hal baru begitu. Tapi kebanyakan ini kalau kualitatif nanti menjalar kemana-mana, karena pada akhirnya tuh nanti kita akan menemukan jawaban yang luar biasa banget. Justru jendela-jendela atau wawasan-wawasan baru itu akan ditemukan di kualitatif. Kita tadinya ingin bertanya tentang kreativitas siswa, lama-lama nanti kita menemukan masalah baru yang dialami guru tersebut, misalnya time management atau workload atau beban kerja guru yang akhir-akhir ini banyak banget gitu ya. Dan itu mereka butuh suatu time management yang baik dan belum difasilitasi gitu. Misalnya belum ada training development tentang time management, belum ada tentang AI yang bisa membantu mereka. Karena itu hasil dari wawancara tentang kreativitas siswa, akhirnya kita menemukan teori baru di situ. Nah, biasanya itu dari kualitatif. Uniknya seperti itu kualitatif ya. Kalian akan menemukan insight-insight di luar nalar yang pada umumnya dilakukan kuanti atau yang lainnya gitu. Karena itu terbatas kalau kuanti ya. Nah, analisis narasi artinya hasil dari wawancara itu kita harus bisa pilah-pilah informasinya, habis itu dianalisis, lalu dibunyikan dalam paragraf-paragraf. Jadi bukan angka. Diceritakan. Jadi harus bisa speak berbisa, harus bisa banyak nulis ya, harus bisa merangkai kalimat, harus bisa bikin kalimat dengan baik dan benar, ada induk kalimat, anak kalimat, dan tiap paragraf harus coherence atau nyambung. Paragraf awal itu bentuknya umum dulu, baru nanti ke khusus dan ke khusus begitu. Bentuknya deduktif ya, umum khusus. Itu nanti kita terangkan di minggu depan atau minggu ketiga tentang riset desain. Kita mencoba untuk bikin proposalnya setelah kalian memilih variabel dan tahu jurnal itu seperti apa. Silakan, ada yang mau tanya dari sini? Nggak ada? Lanjut dulu. Udah ngebul? Saya Bu mau tanya. Ya, silakan. Sebenarnya alur membuat skripsi itu urutannya seperti apa sih Bu? Soalnya masih bingung. Mau cari masalah dulu apa cari judul apa gimana? Itu Bu. Oke, thank you Desi. Nanti dijawab ya. Belum sampai situ ya. Nanti sebentar lagi sampai situ. Oke, nanti akan terjawab di akhir. Oke. Pokoknya di hari ini semua yang kalian galaukan itu ada gambaran sedikit-sedikit gitu ya. Dimulai dari mana dulu begitu. Nanti dimulai dari kalian tahu tema besar ADP, tadi sudah tahu kan ada 3 tema ya. Habis itu nanti kalian mencari variabel dari tema tersebut, setelah itu memilih variabelnya. Baru nanti kita tarik permasalahannya, kita support datanya, baru kita pakai metodenya. Baru nanti dirangkai semua gitu. Nah, ini strategi kualitatif itu harus naratif, sekali lagi harus bisa bercerita, harus lebih panjang. Jadi nanti skripsinya kualitatif itu lebih tebel, bisa buat bantalan kita tidur dibandingkan punyanya anak kuantitatif. Bahkan luar biasa kayak novel Harry Potter ya, untuk yang kualitatif itu, yang kuanti itu tipis-tipis. R&D tebel juga gitu ya. Jadi nanti bisa kelihatan mana yang kuali, mana kuanti dari bentuk skripsinya itu sendiri. Dan kebanyakan adalah explore case study, activity, dan event gitu ya. Tadi ada juga etnografi terkait dengan kultur atau budaya setempat atau fenomena yang itu berkaitan dengan budaya atau kebiasaan dari objek yang ingin kita teliti. Nah, ini dia kenapa harus kualitatif ya. Kenapa tujuannya kita ada mata kuliah Metopen kualitatif. Kalau saya dulu S1 S2 nggak ada. Mata kuliahnya cuma satu, ya Metopen. Jadi nanti dosennya nerangin kualitatif dan kuantitatif serta olah data sekaligus itu ada di satu mata kuliah. Nah, di sini kalian dipisah gitu ya. Dosennya juga beda. Diajar dengan gaya yang berbeda begitu. Justru ini jadi hal yang enak buat kalian lebih fokus lagi begitu, lebih memantapkan diri. Nah, ini mungkin sekilas aja pengetahuan tentang tadi triangulasi data ya. Oke, tadi aku udah ngasih info tentang triangulasi data. Apa itu yang dimaksud triangulasi data? Ada yang bisa menginformasikan triangulasi data tadi apa? Dapat dari mana? Ada itu Ya. Bu. Santi, silakan. Ada observasi, dokumentasi, dan wawancara. Ya, betul banget. Ya, betul. Ya, itu triangulasi. Itulah rohnya dari kualitatif. Ya, ada observasi, kita mengamati sendiri, gitu ya. Kita yang mengamati, kita ikut di kegiatan yang kita teliti. Misalnya kita ingin meneliti tentang kalau di sosiologi itu kan
dulu ya ada suku-suku pedalaman. Jadi kita juga ikut tinggal di suku-suku itu. Kita ikut makan, kita ikut adatnya, kita mengobservasi mereka menjadi bagian dari mereka. Kalau dulu teman saya komunikasi itu neliti partai Nasdem. Dulu Nasdem belum jadi partai kalau nggak salah. Dia ikut ke kegiatannya gitu ya, ikut rapatnya, ikut conference-nya gitu ya. Itu disebut observasi. Nah, lalu yang kedua adalah wawancara dokumentasi. Dokumentasi itu bukan kita yang memfoto ya, teman-teman. Foto itu masuk observasi. Jadi kegiatan konferensinya di foto itu masuk bagian dari observasi. Tapi ketika dokumentasi itu adalah hasil dokumen dari mereka, bukan dari kita, dari objeknya itu sendiri ya. Nah, yang terakhir wawancara, begitu. Jadi ini perlu diingat, inilah penggerak dari kualitatif. Gitu ya. Inilah penggerak dari kualitatif itu triangulasi data. Rohnya ada di sini. Jadi tiga data ini harus benar-benar bagus, harus benar-benar suportif untuk kita bisa merangkai di bab 4 begitu ya. Lalu nanti mencari data itu dari mana? Ada dari artikel yang disebut dengan artikel jurnal gitu ya. Ada juga skripsi. Tapi kalau kalian S1 tidak boleh merujuk S1 ya. Kalau kalian S1 untuk referensinya minimal adalah S2 atau hasil dari tesis, hasil dari disertasi begitu. Tidak boleh skripsi, tidak boleh rujukannya nanti di referensi itu skripsi karena kalian skripsi karena dianggap harus lebih tinggi lagi referensinya. Kalau saya nanti misal dapat saya tidak boleh ya harus jurnal asing gitu. Harus jurnal asing, ada juga yang Indonesia. Jadi jangan dijadikan beban karena sekali lagi kita belum ada patokan yang resmi bahwa referensinya harus asing. Di kampus lain referensinya sudah pakai referensi jurnal asing, cuman kita yang masih ketinggalan. Jadi nanti kalau dapat saya mungkin agak sedikit saya push ya supaya kalian agak berbeda gitu ya dengan yang lain. Justru malah kalian dapat hal yang di atas rata-rata gitu. Nanti biar ketika ketok palu, wah saya sudah tahu cara mencari jurnal asing gitu ya. Adik saya juga di swasta akhirnya semuanya asing, tidak ada yang Indonesia. Jadi ketika suruh bantuin skripsian, loh kok bahasa Indonesia, waduh saya nggak bisa kayak gitu. Jadi udah terbiasa ngelihat jurnal asing, ya sudah, nanti ada triknya, tenang aja, tidak terlalu menyakitkan kok ya, tapi mengerikan gitu. Santai aja. Oke, nanti aku beritahu semua ya, ciri-cirinya, kunciannya, supaya kalian bisa mengerjakan lebih awal. Nah, di sini kenapa perlu sih harus ada kualitatif? Karena namanya triangulasi data ya, supaya sekali lagi kalian tidak gampang termakan berita-berita yang belum divalidasi, sudah dipercaya. Nah, disinilah fungsinya kita berpikir secara scientific, jadi harus difilter dulu. Nah, ending dari mata kuliah ini sekali lagi adalah bikin proposal skripsi, tapi dengan metodenya kualitatif. Jadi bab 1, 2, dan 3. Ingat, beda ya kualitatif dengan deskriptif. Kalau kualitatif itu penjabarannya lebih detail sekali, pertanyaannya itu bisa sangat berkembang, dan nanti hasilnya itu lebih ke analisis dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan ke si informan. Kalau deskriptif itu hasil pengamatan saja, kita tulis selesai, tidak perlu ada wawancara mendalam yang terlalu signifikan, begitu. Oke, kok belum jalan ini? Oke, untuk pemetaan tema tadi 3 tema besar ADP apa? Education, entrepreneur, sama administration. Ya, betul. Ada 3 ya. Ingat, tidak boleh keluar dari itu. Ada kemarin yang mengajukan judul tentang literasi keuangan, pengaruh literasi keuangan terhadap pengaruh literasi keuangan dan kemampuan mengelola keuangan pribadi terhadap self reward. Bagus. Anaknya emang penulis artikel di portal berita, suka mengeksplor hal baru dan di ADP belum ada judul itu. Tapi sayangnya di reject judulnya karena dia masuk ke ranah accounting. Masuk ke ranah accounting dan literasi keuangan. Bu, tapi kan administrasi itu boleh kan ada tentang mata kuliah keuangan kayak gitu. Iya Mbak, tapi di sini sudah literasi keuangan itu ranahnya adalah accounting. Makanya di sini nanti kalian ada tugas untuk minggu depan seperti kelas tadi pagi, yaitu mengeksplor sebanyak mungkin variabel terkait tema di ADP, supaya nanti tiba-tiba kalian menemukan tema-tema yang itu di luar dari ADP, itu bisa kita
informasikan di awal, jangan sampai terlambat ketika sudah ngajuin judul seperti yang tadi sudah saya ceritakan, kan sayang ya, tapi tidak apa-apa, justru dia belajar menulis pada akhirnya kan. Lalu tema yang tidak yang seolah ADP tapi ternyata bukan, itu adalah perpustakaan, itu juga tidak bisa. Terus ada lagi tentang manajemen sekolah ya, itu masuk ke ranahnya Fakultas Ilmu Pendidikan, itu juga nggak bisa. Gitu. Ada lagi yang psikologi itu juga nggak bisa gitu ya. Jadi psikologi pendidikan itu tidak bisa. Hati-hati sekali. Kalian bisa lihat contoh di portal-portalnya ADP atau di kampus-kampus lainnya. Emang jurusannya ADP itu nanti bisa memetakan. Tuh. Nah, di sini ada 2 kemampuan besar yang setidaknya harus bisa kalian miliki sebagai seorang researcher atau calon-calon bachelor ya. Walaupun sudah S1, semisal nanti besok kalian kerja, siapa tahu kerjanya ada di bagian riset. Riset itu tidak harus di LIPI atau di akademik ya. Sekarang kantor-kantor seperti korporat itu membutuhkan seorang ahli riset. Baik dia berlatar belakang sarjana administrasi, sarjana psikologi, hukum, dan engineering, itu mereka harus bisa riset gitu ya. Riset dalam artian bisa memainkan data, sampel, mengolah, habis itu mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan itu sekarang harus based on database ya. Tidak bisa based on intuisi, harus ada scientific proof juga. Kalau intuisi ya itu namanya metafisik, itu bukan alur pikir dari akademik. Ya, Om Hao aja walaupun dia metafisik, dia tetap harus ada data dari literatur yang saintifik ya. Dia bilang seperti itu kan. Jadi itu semua harus ada di support data-data yang saintifik juga. Nah, ini tadi yang ditanyakan sama Desi, kita udah mulai masuk ke situ, yaitu membuat riset, seperti apa desain riset itu. Pertama, latar belakang masalah atau introduction. Saya pakai bahasa Inggris karena nanti supaya kalian terbiasa ketika mencari referensi, hal ini sudah jadi hal yang umum, jadi tidak heran lagi. Lalu setelah itu, ini persis bab 1, 2, 3. Ya, bab 1, 2, 3. Inilah yang disebut dengan mini proposal atau skripsi yang awal gitu. Dulu di ADP itu ada ujian komprehensif proposal. Jadi sebelum judul diperbolehkan, kalian uji ide. Uji ide itu dengan cara seperti ini. Lalu sudah ditiadakan proses komprehensif proposal itu, diharuskan langsung dengan pembimbing memberikan bab 1, 2, 3 gitu ya. Nah, tapi ada juga pembimbing yang hanya maunya bab 1, jangan 2, 3 gitu. Kalau saya 1, 2, 3, kenapa? Ini adalah satu rangkaian gitu, satu rangkaian fondasi. Tapi yang fondasi intinya ada di latar belakang masalah yang di introduction teman-teman. Itu. Nah, yang kedua ini adalah masalah problem identifikasi atau rumusan masalah gitu ya, rumusan masalah. Lalu yang kedua ada batasan masalah. Nah, nanti saya contohkan skripsi gitu ya. Nanti kalian akan membedah skripsi atau membedah jurnal, baru nanti kita lihat mana yang masuk ke problem identification, mana yang masuk ke research limitation atau pembatasan masalah, mana yang tujuan dari riset atau purpose of study, mana yang pertanyaan penelitian, dan juga literatur review atau landasan teori dan metode yang seperti apa. Jadi nanti hunting dulu jurnal itu seperti apa, hunting dulu skripsi seperti apa, baru kita bedah bagian-bagiannya. Karena seperti ini, ibaratnya, ayo anak-anak kita bikin baju, kita bikin t-shirt gitu ya, kita bikin kemeja. Tetapi kalian semua berangkat ke toko baju nih gitu ya. Nah, yang dibawa malah celana dalam gitu kan ya, baju renang gitu. Padahal kita harusnya huntingnya adalah kemeja. Jadi kita harus satu persepsi dulu, kemeja itu seperti apa, bawakan contohnya kemeja dulu, baru kita akan bikin kemejanya gitu. Jadi jangan langsung masuk terlalu dalam, supaya kalian punya rangkaian berpikirnya runtut dulu gitu ya. Atau misal sudah paham, sampai ke arah itu juga nanti kita cross-check kembali, tidak masalah. Nah, cara mencari artikel itu pastikan kata kuncinya teman-teman harus tepat. Kadang seperti ini, seorang researcher itu ada 2 keahlian utama. Satu adalah reader atau pembaca yang kuat ya, karena dia harus punya reading comprehension-nya di atas rata-rata. Kenapa? Mau tidak mau, orang mau lagi skripsi, lagi penelitian gitu, itu harus banyak baca.
Kalau nggak banyak baca, nggak akan bisa nulis. Udah selesai itu aja. Kalau bab 1 nggak selesai-selesai, itu jelas nggak banyak yang dia baca gitu. Jadi harus banyak baca, intinya itu. Dan baca pun harus baca yang spesifik gitu ya, yang kita arahkan. Oh, baca jurnal yang ini, rangkum dan buat di sini gitu. Biasanya pembimbing seperti itu. Tapi ada juga pembimbing yang kayak nggak kayak gitu ya. Nah, itu lagi-lagi kita harus pahami dan kita harus belajar kembali psikologi beliau seperti apa dan kita menjembataninya bagaimana begitu. Nah, setelah kita jadi seorang pembaca yang ulung, pembaca yang kuat ya, yang kedua adalah kita jadi seorang pemburu yang kuat yaitu hunter. Hunter di sini kita harus bisa memburu reference atau referensi artikel jurnal atau jurnal-jurnal yang memang itu sebagai rujukan utama kita untuk melakukan penelitian yang akan kita kerjakan. Nah, di sini nge-hunting ini emang lumayan ya. Jadi kalian akan dapatkan 2 skill di sini yaitu hunter dan reader. Jadi di sini kalian itu ada 2, satu lagi adalah writing-nya ya. Jadi kalian nanti juga menulis, belajar latihan menulis ini, tapi itu kan otomatis. Nah, di sini yang belum pernah ditekankan dalam Metopen adalah keahlian membaca dan keahlian mencari. Nah, kadang Bu nggak nemu. Nah, biasanya kata-kata yang tidak nemu ini hanya satu sih kesimpulannya, memang belum ulung dalam berburu, belum terlalu bisa berburu. Nanti kita ajarkan trik berburu karena ada sedikit ngehack website tertentu, teman-teman. Itu ya. Nah, ini banyak juga yang dari luar negeri, tapi saya sarankan untuk minggu depan adalah bahasa Indonesia dulu ya, untuk bahasa Indonesia dulu. Tuh, kalau nggak nemu biasanya kata kuncinya bisa dicari-cari yang lain, sinonimnya cari yang lain. Misalnya, Bu, saya mau mencari jurnal tentang minat wirausaha atau interest of entrepreneurship begitu. Nah, interest of entrepreneurship itu kan variabel. Nanti kalau di jurnal asing atau kita hunting, itu kata lainnya bisa jadi intention of entrepreneurship gitu ya, atau entrepreneurship intention. Jadi banyak judul, banyak judul sinonimnya. Jadi untuk bisa cari sinonim itu bisa menggunakan yang disebut dengan thesaurus.com atau OneLook. OneLook ini untuk mencari padanan kata gitu. Nah, ini salah satu strategi. Ibu nggak nemu jurnalnya. Mungkin di belahan dunia sana menggunakan istilah yang berbeda, makanya menggunakan kata yang lain, sinonim yang lain. Begitu. Nah, itu sekilas dulu. Sekilas tentang kualitatif dan bagaimana itu riset gitu ya secara format umum. Dan ini kontrak belajar yang kita mungkin harus sepakati di depan bersama-sama. Saya menggunakan absen dengan proporsi 10%, tugas 20%, termasuk bagaimana nanti kedisiplinan mengumpulkan, submit, berbagai macam tugas untuk latihan, karena ini kelas praktek. Juga originalitas, hati-hati dengan plagiarisme. Nanti kita akan bantu caranya supaya tidak plagiat dengan memainkan kalimat baru atau parafrase. Ada teknik disebut parafrase, atau kesesuaian dengan perintah atau acuan bagaimana tugas itu harus dikerjakan. Juga keaktifannya kita nilai di sini dengan cara berpartisipasi atau ketika saya tanya hasil dari hunting tugasnya, ini maksudnya apa, ini temanya apa, terus mana yang disebut dengan permasalahan, dan bagaimana caranya Anda melihat, itu mungkin jadi masuk keaktifan. Untuk UTS 25% harus sesuai dengan draft proposal, jadi UTS-nya ini adalah mengumpulkan draft proposal bab 1 sampai 3. Dan UAS-nya adalah presentasi dari konsep ide dari draft proposal di awal, jadi ini setidaknya sudah fix untuk bisa dikumpulkan jadi UAS, siapa tahu memang ini akan jadi bekal kalian untuk skripsi dan pengajuan percepatan tas. Karena ketika nanti sudah ada undangan percepatan tas, artinya sudah saatnya kalian dibagi dosen pembimbing dan mensubmit judul penelitian. Dari situ ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya dulu. Nanti saya tunjukkan cara hunting jurnalnya. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk ini ya. Hunting jurnalnya ya. Oke, bisa lihat di layar ya. Kalian bisa masuk ke Google Scholar atau di Paris gitu, paris.com juga boleh. Paris itu nanti nyambung ke Scopus kalau tidak salah. Nah, ini juga bisa.
Ya. Nah, oke, teman-teman harus tahu bedanya portal jurnal dan juga artikel, gitu ya. Kalian harus paham portal jurnal dan artikel. Sebentar. Supaya tidak bingung. Kalau Google Scholar tadi ya, sudah saya informasikan. Jadi, yang dimaksud dengan portal jurnal itu ini, Google Scholar, Sinta, gitu ya. Lalu ada Sage Publishing, Springer, Emerald, Taylor Francis, Scopus, dan WOS. Kalau WOS Indonesia belum bisa akses. Kebanyakan yang pada sekolah di luar negeri yang baru bisa akses. Kalau kalian punya teman lagi sekolah di luar negeri, mungkin bisa pinjem akunnya. Ya, itu tadi portal jurnal. Kenapa disebut portal? Karena itu adalah kumpulan berbagai macam artikel begitu. Oke, saya tunjukkan seperti apa. Untuk teman-teman semua mendingan mainnya di Scholar dulu tidak apa-apa kalau baru awal-awal. Tapi kalau semisal kalian ingin mencoba atau mencari di selain Google Scholar misalnya, Bu, aku mau yang selain Google Scholar, boleh. Kalian bisa cari di Elsevier, tapi itu yang bahasa Inggris ya. Jadi supaya nggak bingung, misalnya Bu, aku masuk di Elsevier. Nah, Elsevier ini langsung nge-link ke Scopus. Apa itu Scopus? Scopus itu adalah portal jurnal paling besar sedunia, di mana itu artikel-artikel hasil penelitian yang punya ranking-ranking terbaik. Bayangin aja kalian hasil penelitiannya merujuk pada hasil penelitian. Bayangin aja kalian bikin skripsi lah istilahnya. Bikin skripsi tapi rujukannya itu adalah hasil penelitian yang memang sudah diakui dengan peringkat terbaik. Otomatis skripsi Anda itu skripsi yang paling up to date dan pasti punya peran nanti untuk pengambilan keputusan gitu ya. Kebanyakan kebijakan pemerintah itu mengambil keputusannya dari hasil penelitian di akademisi gitu ya, dari para dosen atau juga para researcher independen. Kenapa sekarang lagi digenjot sekali hasil penelitian, apalagi yang sekarang terkait dengan COVID ya. Karena untuk pengambilan keputusan kebijakan sebuah negara begitu teman-teman. Jadi kita harus punya mental riset itu sudah harus dibudayakan seperti itu. Nah, ini ya. Ini yang disebut Elsevier gitu. Ini yang Google Scholar. Kalau saya saran untuk bahasa Indonesia di Google Scholar dulu. Kalau mau yang bahasa Inggris di Elsevier, nanti bisa find-nya di sini, find artikel. Kalian bisa find artikel. Misalnya mau ke entrepreneurship ya, di sini ada entrepreneurship interest atau work motivation atau motivasi kerja. Nah, ini yang padanan katanya kalian harus pahami, karena kalau di internasional itu banyak sekali sinonim begitu. Misalnya nggak nemu, Bu, mungkin sinonimnya ada yang lain lagi begitu ya. Nah, ini dia work motivation. Tapi ingat, kalau saya saran nanti nyari jurnalnya 3 tahun terakhir ya, atau 5 tahun terakhir. Sekarang kan 2022, 5 tahun terakhir ya otomatis di tahun berapa? 16, 17 ya paling akhir begitu. Misalnya saya ingin yang terakhir itu adalah berapa? Tahun 18 gitu ya, 18, 19, 2020 aja deh gitu ya. Kenapa Bu nggak boleh yang lama? Ya iyalah, yang baru udah ada antitesisnya, udah dipatahkan teorinya. Kalau kita punya rujukan aja udah rujukan jadul, pasti skripsi kita ya otomatis ya udah nggak laku lah. Istilahnya kan yang terbaru hasil penelitiannya sudah ada. Itu dianjurkannya 3 tahun, 5 tahun terakhir. Itu sudah standar ya. Sudah standar di semua kampus seperti itu pola pikir untuk risetnya teman-teman. Tapi kalau anak-anak kebijakan publik malah yang tua-tua yang dipakai ya tahun-tahun awal munculnya teori begitu. Karena kan beda ya, mereka itu kan peraturan ya. Mereka peraturan tuh harus melihat peraturan awal bagaimana berkembangnya. Oke, ini tahun 2020 gitu. Work motivation. Nah, nanti tinggal memilih. Tuh ya, ini yang bahasa Inggris ya. Untuk bahasa Inggris mungkin di minggu depan saya saranin kita cari bahasa Indonesia dulu. Atau mau cari langsung bahasa Inggris?
Kayaknya bahasa Indonesia dulu aja ya. Yang penting kalian tahu hunting dulu. Kita belajar untuk berburu jurnal dulu secara sederhana. Oke, ini yang bahasa Indonesia misalnya motivasi wirausaha. Oke, nanti tugasnya ada 2 ya teman-teman. Saya tunjukkan sekalian supaya nanti sekalian hunting. Bentar, stop share dulu. Silakan kalau mau tanya boleh. Oke, ini tugasnya untuk minggu depan sama kayak kelas pagi ya. Ini sudah saya letakkan di Google Classroom di bagian topik 3, kuis dan tugas. Jadi nanti kalian tinggal ambil datanya ini ya, ambil data contoh format tugas 1, list variabel tema ADP, kalian download, lalu kalian rename lagi, kasih nama sama NIM ya. Lalu kalian isikan di sini. Kan ada 3 tema ADP-an. Nah, kalian hunting sebanyak mungkin variabel-variabel yang melingkupi tema-tema berikut. Tema pendidikan itu misalnya bisa variabel hasil belajar, bisa tema minat belajar, ada adversity question, kesiapan kerja, minat guru, profil guru, itu adalah pendidikan. Nanti kalian tambahkan sebanyak mungkin yang kalian temukan hasil hunting dari scrolling-scrolling di portal-portal website yang terkait dengan tema pendidikan, begitu. Lalu nanti yang kedua juga sama ya, ditambahkan lagi di sini sebanyak mungkin variabel terkait tema entrepreneurship. Juga yang administrasi ya, ini sudah saya contohkan, ada kinerja pegawai, ada tata kelola, ada leadership style. Leadership style itu lagi terkenal juga ya di penelitian saat ini. Karena untuk bisa menciptakan sebuah perusahaan yang kuat dan dia sustainable, tidak hanya bikin usaha terus runtuh dalam setahun atau bisa bergenerasi ke cucu-cucu kita, itu butuh yang namanya kepemimpinan yang kuat untuk membangun sebuah super team. Saya lagi meneliti tentang how build the super team dan how find the formula, the correct formula to be a leader. Karena jadi leader itu nggak gampang teman-teman, apalagi kita membawahi armada generasi Z sama Y yang memang pola kerjanya itu pengen serba instan begitu ya, pengen cepet dapat hasil gitu, tapi kerjanya gampang. Itu leader-leader sekarang di seluruh dunia lagi pusing gimana kita membawahi seperti ini begitu ya. Itu leadership style lagi digalakan kembali itu. Nah, silakan nanti kalian tambahkan, kalau bisa sih dapat 20 gitu ya. Lebih banyak lebih bagus. Misalnya di sini ada inovatif work behavior gitu ya. Inovatif work behavior, bagaimana budaya perusahaan. Budaya inovatif belum masuk ya, budaya inovatif belum masuk. Nah, caranya adalah kalian temukan jurnal dulu begitu. Lalu tugas keduanya adalah kalian temukan 3 jurnal bahasa Indonesia aja ya, tapi metodenya yang kualitatif begitu, kualitatif. Nanti kalian setelah download jurnalnya, kalian lihat di dalam metodenya kualitatif apa kuanti. Kalau kuanti tidak usah, kalian simpan aja, mungkin nanti Prof. Mulyadi yang butuh gitu ya, atau ada tugas untuk mencari contoh, jadi kalian udah punya. Nah, saya butuhnya yang kualitatif saja untuk kita bedah bersama-sama begitu. Bisa jurnal ADP, bisa bukan punya ADP juga tidak apa-apa, nggak harus punyanya UNY ya. Tapi intinya adalah temanya pendidikan, KWU, dan administrasi. Tapi metodenya kualitatif, cukup 3 saja per anak. Habis itu nanti disubmit seperti biasa di Google Classroom di bagian kuis dan tugas. Nah, ciri-cirinya gimana Bu? Bisa melihat dari luar bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kalau kita yang sudah mungkin rodok biasa riset, kita tahu dari judulnya teman-teman. Dari judulnya itu sudah terlihat dia kualitatif apa kuanti, begitu. Tapi perlu dilihat kembali, terkadang bisa jadi sebuah jebakan. Misalnya, analisis faktor motivasi mempengaruhi minat seperti ini. Nah, ini kita bisa duga dia kualitatif karena judulnya analisis seperti itu. Kalau pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang berpengaruh kayak gitu, bisa jadi ini kualitatif gitu ya. Tapi yang jelas pengaruh lingkungan keluarga, motivasi, dan pribadi minat ini jelas kuantitatif ya. X1-nya lingkungan keluarga, motivasi,
self-evaluasi. Nah, ini bisa jadi kuantitatif karena jelas ada pengaruh. Dia pasti melihat hubungan X1 ke Y, X2 ke Y begitu. Nah, ini bisa jadi faktor pengaruh ini adalah kualitatif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Itu saja sih yang bisa disampaikan hari ini terkait dengan introduction. Jadi, tadi pertanyaannya Desi adalah bagaimana menyusun sebuah riset desain. Dimulai dari pahami tema, Anda sudah bisa menentukan tema dulu atau belum? Menentukan variabel atau belum? Bentar. Oh ya, jangan lupa nanti dikasih tanda ya. Setelah Anda menemukan variabel, Anda harus kasih tanda. Misalnya ini yang akan saya teliti, Bu. Saya akan cari, saya minat di sini, begitu. Nanti dari sini kalian akan bikin proposalnya, begitu. Ini. Nah, ini yang saya kasih hijau, ini adalah contoh sebagai tanda atau stabilo variabel yang menjadi minat kalian untuk diteruskan sebagai proposal skripsi, begitu. Jadi ini kerjakan dulu untuk tugas minggu depan, mencari sebanyak mungkin variabel dari tema ADP, lebih dari 10 ya, kalau bisa lebih dari 20 lebih bagus gitu ya. Sampai sak mentoke wis, nemu variabel sak mentoke, terus kalian tertarik di mana, ini kalian kasih tanda begitu. Sama kalian sudah bisa hunting jurnal. Dah, itu syaratnya untuk bisa masuk ke pertemuan kedua. Baru nanti kita akan petakan apa itu problem gap, apa itu permasalahan dan gimana supporting data yang harus di-provide. Misalnya aku udah tahu punyanya si Alfian minat belajar gitu misalnya. Berarti nanti Alfian tinggal kita arahkan untuk mencari permasalahan yang gimana, terus datanya apa gitu. Nanti kita akan kasih clue dia harus cari. Baru nanti dia nyusun. Bikin bab satunya. Caranya gitu. Jadi per anak harus tahu dulu dia punya peminatan di mana, baru kita support datanya apa yang harus mereka perlukan. Gitu ya. Baru nanti kita uji konsep. Begitu caranya teman-teman. Kita pilih dulu variabel dan temanya, gitu ya. Atau misalnya kalian sudah temukan masalah juga bisa, gitu ya. Misal Anda baca berita, Anda temukan dan ternyata ada di ranah di 3 bidang ini. Tinggal memasukkan mana nih yang bisa variabel teorinya bisa masuk gitu. Kalau dosen lain ada yang disuruh baca artikel terus temukan fenomena. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, kalau ini saya coba petakan dari sini dulu supaya kalian punya gambaran luas tentang variabel yang melingkupi semua tema ADP. Jadi ketika nanti kepentok dosen tidak boleh ke sini, support ke sini, lari ke sini, jadi sudah tahu caranya ya. Mungkin saya punya cerita sedikit memotivasi ini dari mahasiswa yang barusan yudisium, termasuk lama ya, 2017 kalau nggak salah apa ya, 17-18 ya, mahasiswa 2018 barusan yudisium kemarin Januari karena memahami metodologinya nggak terlambat ya, anaknya nggak terlambat begitu karena dia kerja laki-laki. Pertamanya dia ini kepingin penelitiannya non kependidikan. Bu, saya anak bimbingan saya, Bu saya maunya non kependidikan Bu, boleh silakan. Saya mau SDM, boleh. Tentang apa? Tentang motivasi kerja Bu, pegawai, karena banyak yang mereka tuh nggak disiplin begitu. Boleh silakan, tapi saya uji dia gitu ya. Nah, sekarang bawakan saya data tentang motivasi kerja yang menurun di kantor tersebut. Di kantor mana emangnya? Di PT Pos Bu, di kantor ayah saya. Akhirnya dia ke PT Pos kan, saya suruh cari data yang berkaitan dengan motivasi dan evaluasi kinerja gitu. Apakah punya? Kalau punya silakan temukan dan itu jadikan bukti data-data di bab 1 ya. Berarti kan dia temanya administrasi, terus mengambil variabelnya kan motivasi kerja dan juga kinerja. Berarti dia harus punya data tentang kinerja pegawai yang menurun. Dia tidak dapatkan itu gitu ya, karena dia bilang itu datanya susah Bu, ditanyain muter-muter. Ya iyalah, itu kan confidential ya. Data tentang kinerja pegawai itu tidak bisa atau agak susah untuk didapatkan ya, kecuali memang dia mungkin anaknya ya ownernya atau yang pemiliknya begitu. Dan memang pegawai di sana tuh sibuk-sibuk gitu ya, sibuk-sibuk juga, apalagi ada yang WFH, jadi agak sulit. Akhirnya dia menyerah, tidak di PT Pos gitu. Aduh Bu, waktunya saya habis sebulan buat observasi scanning aja, baru scanning judul itu. Akhirnya dia pindah ke mahasiswa. Dia neliti mahasiswa di UNJ atau di FE.
Nah, dia ingin meneliti tentang minat menjadi guru begitu. Oke, kalau ingin meneliti tentang minat menjadi guru, tapi dia nggak mau tentang kependidikan gitu ya, nggak mau terlalu yang fokus pendidikan banget. Dia maunya yang minat jadi guru aja gitu, tapi masih ada kependidikan sih. Tapi dia agak nggak mau gimana gitu ya. Tapi yang penting cepat selesai intinya. Akhirnya saya suruh untuk support datanya adalah dari kementerian. Ada survei-survei yang terkait tentang bahwa lulusan kependidikan itu harus jadi guru sekian persen proporsinya. Kenapa SMK ini masih membutuhkan guru? Jadi banyak sekali data SMK itu yang tidak memenuhi jumlah kuota guru gitu. Jadi dia temukan 2 data. Satu adalah data pemerintah tentang proporsi guru di Indonesia yang SMK itu harus berapa gitu ya tenaga kerja gurunya, dan ternyata ada data timpang tentang kuota guru tuh banyak yang kurang. Nah, akhirnya dia dapatkan data itu, baru judul itu bisa masuk, bahwa minat-minat untuk jurusan yang kependidikan itu banyak siswanya yang tidak mau jadi guru. Dia akhirnya bikin survei, prasurvei sementara 3 jurusan, yaitu di kependidikan di FE, akuntansi, luar kantoran, sama pendidikan ekonomi kalau tidak salah. Itu banyak yang memang tidak mau jadi guru gitu ya. Padahal kementerian itu menginginkan jumlah kuota guru itu bisa memenuhi syarat gitu ya, karena banyak SMK yang masih kekurangan guru. Dia temukan data itu di tahun 2020. Akhirnya data itu bisa masuk dan judul itu bisa diterima oleh penguji juga mengakui begitu. Jadi di sini kenapa harus banyak tema, mungkin bisa jadi banyak variabel, mungkin bisa jadi kalian ada opsi gitu. Kalau kepentok jadi tidak berhenti, tetap terus mencari cara supaya tidak jadi seperti mahasiswa tadi ya, terlambat ya, istilahnya itu udah terlalu lama lah. Kalau bisa dari 1 semester ini sudah temukan scanning data. Kalau lebih baik lagi, kalau kalian misal udah PKL belum ya? Udah pada PKL? Udah praktek guru belum di sekolah? Belum, Bu. Oh, belum ya? Kapan PKL-nya? Kurang tahu sih, Bu, informasi itu belum, sampai sekarang belum ada informasi ke kita, Bu. Tapi kemarin Bu Umi sempat nanya kayak gitu dan juga kita juga belum tahu apa-apa, Bu. Gitu ya. Sebenarnya proyeksinya begini, kalau sudah PKL artinya kalian sudah ada relationship dengan sekolah kan, atau minimal sudah tahu gambaran permasalahan secara sederhana. Jadi nanti kalau mau menulis itu lebih mudah lagi begitu, tinggal kembali lagi gitu. Tapi bisa jadi kita membidik lagi, kalau misal belum ke sekolah, kita bisa melihat ini sebagai bekal. Bisa jadi di sana bagaimana kreativitas siswanya. Kalau semisal menemukan data, tinggal aku tambahin data ini gitu. Jadi bisa aja udah dipersiapkan lebih dulu sebelum ke sekolahan begitu. Jadi kan itu sebuah kesempatan untuk mengambil data. Jadi malah enak sih sebenarnya, bisa membangun relationship dengan sekolahan ya. Paling gampang memang objeknya atau respondennya tuh anak sekolah si SMK dan juga gurunya, itu lebih mudah gitu ya. Ada juga kualitatif waktu itu pembimbing mahasiswa bimbingan itu tentang gaya mengajar dan juga kreativitas siswanya ke mata pelajaran public speaking ya, public speaking. Jadi dia mewawancarai guru public speaking, juga mewawancarai bagian MGMP dan pengembangan kurikulum. Ternyata targetnya anak-anak tuh harus bisa berbicara di depan publik, tetapi nilainya belum memenuhi, KKNI-nya belum. Jadi dia bisa masukkan data itu dan judul itu bisa diterima begitu ya. Cuma narasinya kurang deep, jatuhnya ke deskriptif, jadi nilainya jadi kurang baik ya. Karena mungkin dia kurang bisa menulis lebih detail lagi. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Iya, mau tanya, Bu, terkait tugas. Ini kan kita nyari sebanyak-banyaknya variabel. Nah, dan juga kita stabiloin variabel yang kita minatin itu apakah hanya satu, misalkan ini kan dicontohkan hanya satu, Bu. Misalkan saya minatnya di 2 pendidikan, misalkan di minat belajar sama di profil guru. Apakah boleh atau hanya satu aja, Bu? Boleh lebih dari satu, boleh. Mau 5 juga boleh. Nggak apa-apa. Boleh banget. Malah lebih dari satu. Saya saranin lebih dari satu. Kalau datanya tadi nggak bisa dapat, kayak tadi yang mahasiswa yang di PT Pos, dia mau SDM tentang apa tadi, pegawai tadi ya, tentang minat
kerja, motivasi kerja, ternyata nggak ada data supportnya, terus akhirnya dia pindah ke pendidikan gitu, ada supportnya tentang profil guru, dia malah menemukan data di profil guru begitu. Nanti itu bisa jadi cadangan, boleh ya. Atau mungkin tidak harus ketika ngerjain skripsi, bisa jadi besok-besok kalian ada temu data begitu. Gimana? Oke, Bu. Untuk yang tugas 2 itu kita cuma nyari doang kan, Bu? Ya nyari terus dianalisis kuali atau kuanti, habis itu udah gitu, Bu. Apa kita ngapain lagi gitu, Bu? Cuman Enggak, nemu aja. hunting doang. Hunting doang aja. Saya mau lihat scanning kemampuan hunting secara sederhana awal. Hunting awalnya. Nanti saya tanyain cara huntingnya gimana, apa yang kalian baca. Soalnya pasti pusing. Baru pertama lihat jurnal, itu kan bagiannya banyak. Ada abstrak, ada literature review, ada introduction. Gimana cara kalian menemukan dan membaca dan metodenya di mana? Itu baru scanning awal tentang menentukan bahwa oh ini kuali. Karena nanti ada juga hunting jurnal dengan temanya bukan menentukan kuali atau kuanti, tapi melihat apa finding atau hasil temuan dari jurnal. Itu nanti kita akan ada tugas-tugas seperti hunting seperti ini, melihat atau mencari apa di dalam jurnal itu gitu ya. Baru nanti kita aplikasikan di skripsi. Itu baru bisa dipakai untuk skripsi begitu. Baru hunting dulu, baru hunting. Terus nanti kalian lihat bagian metodenya pakai kuanti atau kuali begitu ya. Soalnya nanti belum apa-apa, kadang masih ketukar sama kuanti gitu. Karena banyak yang ngetrik ya, tricky. Judulnya kuanti, judulnya kualitatif tapi ternyata isinya kuantitatif begitu. Oke, Bu. Mungkin saya ingin bertanya lagi, Bu. Monggo, Mungkin agak silakan. sedikit menyimpang sih, Bu. Ini, Bu. Kita kan di kuali sama kuanti ini kan pasti itu kan diberi kayak membuat yang tadi kayak bab 1, bab 2, bab 3. Nah, apabila dari hasilnya itu kita angkat nanti di tugas akhir, apakah boleh? Takutnya nanti pas kita bersama dengan dosen pembimbing kita nanti itu takutnya tidak sesuai dengan apa yang dimau sama beliau. Tapi kita kayaknya tuh merasa cocok gitu loh sama topik atau judul yang mau kita angkat di tasnya itu tuh apakah gimana? Karena saya sempat nanya-nanya ke cutting, saya nanya kalau misalkan kita dari sekarang nih semester ini kita udah mulai nyusun skripsi. Nah, terus kata saran dari cuttingnya itu kalau bisa nanti aja kalau misalkan udah ada dosen pembimbingnya biar nanti takutnya kalau mulainya sekarang takutnya nanti tidak Berubah sesuai atau lagi. tidak sesuai dengan keinginan dosen gitu. Itu gimana? Ya. Oke. Menarik ya. Itu pernah saya alami semua sih. Saya sudah melalui proses itu, makanya sekarang jadi membimbing selama 7 tahun gitu ya. Saya berusaha memberikan solusi yang terbaik yang berdasarkan experience, 7 years experience ya. Jadi seperti ini. Ini kembali lagi ke saya berikan 3 tips, belum saya belum beri 3 tips ini. Kalau tadi kan sudah tentang 3 tema, sekarang 3 tips utama supaya cepat lulus skripsi. Mungkin bisa dicatat atau diperhatikan atau diingat-ingat aja. Kalau saya sih diingat-ingat aja karena ini dari para senior saya yang riset di lapangannya, dari riset independen kampus-kampus lain. Yang pertama adalah Anda harus menguasai tema penelitian. Anda harus menguasai teori tentang variabel. Makanya ini ada tugas minggu depan. Misalnya saya ahli di bidang marketing, tapi marketing digital atau di perilaku konsumen. Jadi kita harus pahami tema itu. Oh, saya di pendidikan, saya suka di pendidikan, begitu. Ini baru awal, baru penguasaan teori dulu, penguasaan teori tentang peminatan. Oke. Nah, tapi ini bukan mutlak ya, bukan artinya mutlak. Bisa jadi kalau masih S1 atau baru newbie, baru peneliti awal atau baru mencoba memainkan penelitian, itu bisa jadi kesukaan kita itu tidak difasilitasi dengan keadaan gitu ya. Tetapi ada kans terfasilitasi oleh keadaan. Keadaan seperti apa? Keadaan delalah dosennya menyetujui. Karena tema itu cocok dengan keilmuan dosen tersebut. Misalnya Anda suka dengan media pembelajaran. Ternyata Anda dapat jatah dosen yaitu setim dengan anak bimbingnya Pak Tirman misalnya, beliau kan media pembelajaran ya, otomatis langsung diyain gitu, delalah gitu. Atau misalnya Anda tentang time management, dapat Bu Rosidah, delalah beliau juga SDM, dapat, berarti Anda memang lagi jodoh gitu ya. Nah, makanya di sini perlu juga yang namanya
mengenali diri sendiri dulu gitu. Nggak ada salahnya kita mengenali diri sendiri, karena yang penting kita dulu, orang lain nanti deh gitu ya. Yang penting kita lihat diri kita maunya kemana, kita support kemampuan kita dulu seperti apa gitu. Lebih baik ke diri dulu gitu. Baru nanti soal yang eksternal kita bisa sesuaikan. Nah, lalu yang kedua, setelah kita pahami tema, kita kuasai tentang teori, kita temukan teorinya. Kedua, kita pahami metodologinya, teman-teman. Kita harus tahu metode-metode yang terkait penelitian, salah satunya yang kualitatif, kuantitatif, R&D, SLR, mixed method, ya, dan sebagainya, dan juga deskriptif. Kalau udah biasa riset, kita nggak bisa menentukan aku mau kuali gitu, nggak bisa. Misalnya nih, saya neliti tentang how to build a super team untuk beberapa leader baru di startup. Nah, itu aku ingin melihatnya lebih ke kualitatif karena bisa menjabarkan faktor lain yang tidak terungkap dengan kuantitatif gitu ya. Kalau hanya di kuanti, saya hanya ingin melihat apakah latar belakang kuliahnya, misal dia anak Harvard atau anak lulusan UGM, apakah dia leadership-nya bagus, misalnya kayak gitu. Itu kan hanya melihat X ke Y, selesai. Tapi kalau kualitatif, itu bisa melihat faktor selain latar belakang sekolahnya, bisa melihat faktor dia internal, motivation-nya karena dia memang orang tidak punya, tidak mau dia harus punya leadership yang kuat supaya bisa memberikan gaji ke pegawainya gitu ya. Jadi itu kembali lagi ke tujuan yang ingin kita capai dari penelitian tersebut. Kamu ingin melihat sedalam apa yang kamu temukan dari penelitian itu, baru kita ambil metode yang mana gitu, mau metode yang mana. Jadi metode itu disesuaikan dari tujuan penelitian. Kalau hanya ingin melihat fenomena secara singkat, kuantitatif cukup. Tapi kalau ingin kepo lebih dalam lagi dan itu bikin kalian semakin addicted untuk melihat lebih dalam, ya kualitatif, itu cocok. Atau digabung gitu ya, kuanti habis itu kuali, itu juga menarik. Nah, itu yang disebut metodologi. Jadi pahami tentang metode, pahami tentang sampel, pahami tentang gap, pahami juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan finding dan sebagainya. Itu metode. Itu trik kedua ya, tips kedua. Satu, memahami tema, teori, diri sendiri. Kedua, pahami tentang alatnya, alat olah datanya, metodologinya. Jadi kalian harus atau wajib punya buku-buku metodologi atau yang bahasa Indonesia saja nggak apa-apa deh. Punyanya Prof. Sugiono misalnya gitu ya, statistik parametrik atau cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi gitu ya. Sini ada sih, tinggal narik, tapi nanti jatuh semua bukunya. Nah, atau apapun itu yang terkait dengan buku-buku metodologi, kalian harus punya itu satu minimal gitu ya. Kalau dulu saya kelas offline, saya wajibkan harus punya satu buku metodologi. Ketika kalian stuck ditanyain dosennya tentang metode sampel, mereka tinggal buka buku, karena nggak banyak dosen yang mau menerangkan di situ ya, karena mata kuliah metodologi itu hanya sampai di sini. Untuk sisa-sisanya kalian harus trial error sendiri, mencari wangsit sendiri gitulah. Ini yang kadang bikin lama, hampir 2 semester untuk mencari wangsit metodologi gitu ya. Tapi udah terlambat sih kalau udah masuk di situ. Jadi mendingan coba-coba dulu dari sekarang. Nah, yang ketiga ini adalah juga tips yang sangat penting, justru penentunya tuh di 3, yaitu adalah psikologi dosen. Psikologi, situasi, dan kondisi dari dosen yang kita dapatkan. Karena kita tidak bisa memilih dosen gitu. Kalau di ADP nggak bisa milih. Kalau di kampus lain bisa milih, tapi cepet-cepetan ya. Dulu pernah seperti itu, milih, tapi ada beberapa dosen yang nggak dapat. Nah, akhirnya di pemerataan yang memilihkan adalah kalau nggak salah Kajur dan Kaprodi begitu. Nah, kalau udah kayak gini, terima nasib. Ya, kembali lagi ke karma baik masing-masing dan doa masing-masing. Tapi bisa diakali teman-teman gitu. Nah, gimana dong caranya kalau seperti ini? Kembali lagi kalau kita sudah tahu dosennya, biasanya nanti tema-temanya harus disesuaikan. Apa dibuka sekarang aja atau nanti by grup aja ya, by grup aja. Bu ini kemampuannya di keilmuannya ini nanti ada saya informasikan supaya kalian bisa sesuaikan temanya dengan keahlian mereka. Karena sekarang tipe-tipe researcher dosen itu penelitiannya harus satu tema dengan keilmuan. Jadi minimal anak bimbingnya itu mengambil hati lah, istilahnya seperti itu, mengambil hati supaya mereka juga punya kontribusi keilmuan dari hasil penelitian mahasiswa. Nanti kalian bisa diikutkan untuk artikel jurnal, rata-rata seperti itu. Tuh ya, ada yang kecenderungannya suka ke digital, ada yang kecenderungannya suka ke SDM, suka ke entrepreneurship misalnya, ada yang sukanya hybrid gitu, ada yang sukanya pendidikan. Nah, itu harus tahu, harus paham. Dilihat dari cara dilihat dari mengampunya ya, mengampu mata kuliahnya apa. Seperti itu. Nah, Bu, itu gimana? Itu kan baru taunya nanti, sedangkan kita sudah mempersiapkan begitu ya. Nah, itulah kenapa dari awal kita itu bisa memilih dulu
dan sambil berdoa mudah-mudahan iya dapatnya sesuai yang kita sudah siapkan. Kalaupun tidak, kita sudah tahu ilmunya, cara menyusun TA atau menyusun skripsinya. Dan kalaupun sudah satu tema, itu juga masih bisa gonta-ganti loh, masih bisa gonta-ganti. Karena apa? Keadaan di lapangan juga menentukan. Misalnya sudah dapat tema SDM, cocok sama dosennya mengiyakan. Tapi mengiyakan itu belum tentu dia tahu permasalahan kita di lapangan kadang. Dosen itu mengiyakan hanya sebatas, oh iya saya suka gitu ya. Tapi ternyata kayak tadi yang mahasiswa saya bilang, datanya nggak ada gitu, datanya nggak support dan memang tidak mau dibuka sama si perusahaan itu karena itu rahasia, itu pihak ketiga gitu yang punya, bukan data dari situ, ya otomatis judul itu gugur dengan sendirinya, dia harus ngajuin judul ulang gitu. Dan dosen kadang nggak mau tahu gitu ya, yang tahu kan kita yang di lapangan karena kerjaannya banyak banget begitu. So, yang harus dilakukan sekarang adalah kita punya skill minimal bagaimana menulis riset itu kayak apa. Kita punya teori dulu secara umum yang kita suka. Walaupun nanti pada akhirnya harus ganti, kita sudah tahu cara hunting teori, cara hunting jurnal. Jadi kecepatan untuk belajar itu sudah ada. Kayak misalnya teman saya tuh latihan untuk bisa S3 ke luar negeri, ke Amerika, mati-matian 1 tahun, ternyata nggak lolos juga ke luar negeri. Akhirnya dia di dalam negeri, di UGM, tapi jadi yang tercepat di UGM gitu. Karena apa? Sudah terlatih membaca bahasa Inggris yang memang dia persiapkan untuk ke Amerika. Jadi yang teman lainnya belum proposal, dia sudah proposal. Karena kemampuan yang dia miliki di latihan itu memang udah selevel untuk internasional gitu. Jadi dia lebih cepat, jadi lulusnya lebih cepat di UGM karena jadi persiapannya bukan untuk UGM, untuk di luar negeri gitu. Nah ini yang mau mungkin bisa dijembatani untuk teman-teman semua, walaupun pada akhirnya meleset, tapi Anda punya skill itu lebih cepat begitu. Bisa ketika kepentok langsung berinisiatif sendiri karena sudah ada ilmunya, tidak mulai start dari awal. Dan pasti ada perubahan, yakin, karena tidak mungkin berubah, selalu ada perubahan gitu ya. Jadi jangan takut dan jangan anggap ini adalah final, selalu ada revisi. Revision is being a part of life. Kita yang sudah sering riset tuh selalu revisi, apalagi yang baru mulai itu pasti automatically revisi ribuan kali begitu ya. Kita yang udah mau internasional selalu revisi habis-habisan gitu ya, selalu revisi gitu. Ya teman-teman gitu ya. Jadi nggak perlu takut akan perubahan. Jangan resistant of change. Perubahan itu menyenangkan. Anggap itu sebuah proses mental ya yang bikin kita makin kuat. Gitu aja. Gitu ya, Alfian dan teman-teman yang lain, tidak apa-apa berubah, tidak perlu takut, asal kita udah tahu caranya berubah dengan cepat dan tahu cara untuk menjembatani solusi dan distrategiin sendiri, udah tahu strateginya, kita akan belajar strateginya nanti. Ada yang lain? Kalau nggak ada, mungkin cukup ya, supaya nggak terlalu ngebul, kasihan nanti baru awal udah ngebul banget. Saya izin bertanya, Bu, maaf. Oh ya, monggo, silakan, nggak apa-apa. Sebelumnya maaf, sepertinya sangat jauh keluar konteks, Bu, pertanyaan saya. Ya. Nah, tadi kalau tidak salah disinggung terkait proposal-proposal gitu ya, Bu. Nah, di UNY sendiri ada sempro nggak sih, Bu? Nggak ada. Terus udah ditiadain. Udah ditiadain. Gimana? Kembali ke dosen masing-masing. Udah ditiadakan. Kembali ke dosen masing-masing. Ke pembimbing masing-masing. Nanti banyak yang kaget. Jadi banyak yang kaget kayak gini. Gini Dimas, dulu pernah ada sempro. Dan banyak kampus lain itu masih pakai sempro gitu ya. Kenapa? Karena dianggap lama, ADP itu dianggap lama banget gitu ya, dianggap lama. Ya udah, akhirnya tidak ada sempro, tetapi kembali ke dosen masing-masing. Mereka punya teritorinya sendiri, mengambil kebijakan mau dibuat proposal atau enggak gitu ya. Kalau saya modelnya udah bikin aja bab 1, 2, 3, itu adalah 1, 2, 3 yang bentuknya adalah skripsi, tapi pastikan acak-acakan dan itu pasti dihitung sempro, udah dihitung proposal itu gitu. Kita tidak bilang itu proposal, tapi yang jelas itu udah kayak proposal karena bentuknya kayak gitu kok, yang penting ada dulu gitu kan. Baru nanti sepanjang perjalanan waktu kan banyak revisi, akhirnya jadilah seperti skripsi beneran gitu, skripsi beneran yang itu 1, 2, 3-nya skripsi yang asli. Gitu. Jadi nggak ada sempro dan kita memang lebih baik langsung masuk. Ada yang minta bab 1 tok til, ada yang minta bab 1 tok til. Udah bikin dulu intronya gitu. Ada yang bikin latar belakangnya dulu. Saya mau lihat konsepnya kamu secara kasar. Kalau datanya tentang problem gap-nya masuk, kesenjangannya ada gitu ya. Kesenjangan minggu depan ya, saya tunjukkan apa itu kesenjangan sebuah permasalahan. Itu lebih deep lagi, kalau di sini bisa meledak nanti kalau hari ini. Nanti kepala bisa pusing karena harus dicontohkan banyak kasus, kalian harus tahu
jurnal dulu, harus tahu variabel dulu, baru bisa step berikutnya. Itu ada pengantarnya, pengantar skillnya. Jadi skill ini dipahami dulu tentang variabel, tentang hunting jurnal yang baik gimana, baru nanti gimana nyusun permasalahan, bagaimana support data, baru bikin bab 1, 2, 3 apa itu proposal. Bahkan ada triknya, nyusun proposal atau nyusun skripsi itu ada triknya. Saya minta mulai dari bab 2. Saya nggak pernah minta nyusun dari bab 1. Kenapa? Kalian nggak akan bisa nyusun bab 1 kalau nggak punya teori. Kalian nggak akan bisa membunyi-bunyikan di latar belakang kalau nggak ngerti teorinya apa aja. Misalnya nih, tentang kinerja pegawai. Kinerja yang baik itu yang gimana? Kinerja yang nggak baik itu yang gimana? Ciri-ciri yang baik itu yang gimana? Ciri-ciri yang hambatannya nggak baik itu apa? Nggak bisa jawab. Karena apa? Teorinya belum nemu gitu. Kalian harus hunting teori, caranya adalah hunting jurnal. Dari jurnal nanti ketahuan teorinya, masukkan di bab 2, baru nanti ceritakan di bab 1. Yang paling berat itu bab 1. Dari semua artikel internasional, kita nggak pernah nyusun artikel internasional dari bab 1. Kita nyusun tuh semuanya dari bab 2 dulu, bab 3 dulu, baru bab 1, baru 4 dan 5. Aneh ya? Karena lama, nyusun bab 1 itu lama, bahkan dikeroyok banyak tim biasanya. Karena itu fondasi yang paling berat, butuh kualitas batuan yang oke, butuh semen yang kualitas bagus, butuh ahli di situ gitu ya. Kita bangun dulu itu yang kayak tamannya dulu, pagernya dulu gitu ya. Mau kelihatan bentuknya dulu gitu, baru nanti fondasi yang paling beratnya. Yang bab 1-nya itu. Makanya kadang bab 1 itu bisa 1 tahun itu kebanyakan ADP. Karena teorinya terlambat gitu ya, teorinya terlambat dikumpulkan. Begitu teman-teman. Gitu ya Dimas. Nggak ada sempro, udah nggak ada. Langsung besok pas percepatan tas langsung itu kamu langsung dapat siapa, kamu ketemu sama beliau gitu, beliau langsung minta bab 1-nya mana kayak gitu modelnya, atau bikin aja proposal, nanti dia minta proposal, ya udah kasih aja 1, 2, 3 menurut versi Dimas yang Dimas sudah bikin gitu. Nggak ada sempro lagi gitu ya. Baik Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ini dua sisi ya, bisa buruk bisa baik, kembali ke dosennya ya, kembali ke dosennya. Karena unik, ADP itu unik, nanti ada yang karakternya unik gitu ya. Oke, ada lagi selain Dimas? Nggak ada? Cukup ya? Biar istirahat dulu, udah hampir jam 3 teman-teman. Terima kasih sudah sangat memperhatikan sekali. Selamat berjuang menjadi pendekar, hunter yang baik, dan reader yang baik. Habis itu baru nulis. Belum nulis kok ya, belum nulis ya. Nulisnya nanti di minggu ketiga. Baru kita paksa untuk menulis. Saya tidak akan paksa nulis dulu kalau belum punya teori, belum bisa hunting jurnal dulu, belum bisa jahit. Saya belum suruh jahit pakaian kalau belum tahu pakaiannya. Kalian cari pakaiannya dulu gitu ya. Pakaian kita minta bareng-bareng. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Saya stop share. Mari kita foto bersama. Itu ya. Ini saya tutup dulu aja deh, baru kita foto ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.